Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya di channel Gua Saju Sebroto. Untuk edukasi usaha kecil ya, usaha kecil, usaha mikro, usaha jasa, usaha di kampung lah, atau usaha yang mudah lah, tidak perlu banyak spekulasi gitu ya. Nah teman-teman, kira-kira usaha apa yang cocok itu? Usaha yang menjanjikan, usaha yang hasilnya besar, usaha yang bisa menopang kehidupan, menopang keluarga, menopang kebutuhan dapur, kebutuhan rumah tangga, dan hasilnya banyak. Itu kira-kira usaha apa yang cocok buat sampean atau cocok buat kita? Sebenarnya tidak ada usaha yang cocok gitu. Usaha yang tepat dan cocok persis 100% tidak ada. Karena usaha itu yang pertama itu sebenarnya perlu dicoba gitu loh. Kalau sampean udah mencoba ini gagal, mencoba itu gagal, mencoba lagi gagal, itu karena proses sampean itu sedang di tahap pergantian atau fase pergantian dulu. Dari ini gagal, berarti ambil pelajaran, ganti yang lain belum maksimal, ganti dulu. Nah, di mana yang cocok nanti itu sampean akan temukan. Nah, tapi menurut saya, hemat saya itu usaha yang tepat itu usaha jasa. Baik usaha ini seperti bengkel las, bengkel apa namanya, bodi mobil ya, las bodi dan sebagainya, seperti perawatan kendaraan roda 4 seperti ini kan jasa dia. Nah, teman-teman ada yang bilang, wah nanti hasilnya menjanjikan apa enggak Pak? Ya usaha itu ada yang berhasil, ada yang gagal. Ada yang bertahan, ada yang gulung tikar, ada yang bangkrut, ada yang berhasil membuka cabang 1, 2, 3 gitu. Itu tergantung sampean membawanya, tergantung sampean itu memperbanyak silaturahim, memperbanyak teman, sahabat, relasi, mitra. Seperti itu. Jadi usaha itu tidak saklek gitu. Tetapi kuncinya adalah selama sampean itu melayani, menservis kebutuhan masyarakat, kebutuhan orang roda 4, roda 2. Mereka yang dibutuhkan itu apa gitu loh. Oh cuci motor, cuci mobil ya dilayani. Ganti oli dilayani kan gitu. Mau ngelas bodi mobil ya dilayani. Sampai itu melayani. Kalau berpikirnya sudah untung sama rugi, untung rugi, untung rugi. Sampai yang tidak akan menemukan hal atau usaha yang tepat. Karena berpikirnya untung rugi terus. Padahal usaha jasa itu kan modalnya bukan uang tapi hanya jasa tenaga, jasa keahlian atau kebiasaan atau pakulinan atau apa namanya, karena sampean suka bersih-bersih mobil, suka bersih-bersih motor, sekalian buka usaha cuci motor, cuci mobil kan gitu. Jadi dari kebiasaan, dari hobi itulah. Sampean punya motor enggak? Punya. Nah, daripada nyuci di tempat lain, mending sampean buka cucian kan begitu. Punya mobil enggak? Daripada mikir cuci mobil jauh, mungkin agak mahal 30 sampai 50 ribu, sampean pikirkan mending cuci mobil sendiri sama melayani cuci mobil tetangga. Logika sederhananya begitu teman-teman. Jadi cara berpikirnya itu sederhana saja. Jadi usaha itu menurut saya siapa yang membuka duluan, melayani dulu, maka banyak orang yang datang. Semakin lama dikembangkan, semakin lama dijalankan, akan semakin banyak yang tahu. Semakin banyak yang tahu, pelanggannya akan semakin ada. Logikanya seperti itu. Kalau sampean berpikirnya seperti pebisnis kelas atas, modal sekian dapat berapa ratus juta, pemborong, modal 100 juta dapatnya 25 juta. Itu kan berpikirnya pemborong, berpikirnya tender-tender besar. Nah, dan resikonya juga besar. Berpikirnya juga besar, hitung-hitungannya juga besar. Tapi kalau sampean tidak mau ribet, tidak mau ruwet, ya udah cuci motor, cuci mobil itu sederhana. Paling sederhana. Seandainya tidak laku itu sampai tidak rugi. Kenapa? Karena mesinnya tidak kemana-mana. Usaha sampean tetap buka, bisa bagi hasil, tidak mengenal rugi ya. Modal pertama aja di awal, modal pertama. Nah, makanya kalau usaha jasa itu cocok untuk pemula sebenarnya. Cuman kalau rasa takut, rasa khawatir tidak laku, khawatir tidak ada pelanggan. Namanya rasa khawatir itu wajar teman-teman. Wajar dan hal yang lumrah. Tetapi kalau kekhawatiran sampean, rasa khawatir sampean itu melebihi batas, maka sampean
hanya ada di lingkaran berpikir terus. Padahal orang yang seharusnya berpikir itu ya para profesional. Untuk para falsafah universitas itu mereka berpikir negara, mikir kabupaten, mikir pemerintahan itu mereka. Kalau sampean itu sebenarnya tidak perlu usaha kecil menengah, tidak perlu banyak mikir usaha jasa. Jasa apa saja? Mau jasa apa? Setrika motor bisa. Jasa bersihkan apa bisa. Cleaning rumah bisa. Bersihkan rumah, bersihkan taman dan sebagainya. Itu kan hal yang biasa. Kalau orang capek itu hal yang biasa, namanya di awal-awal itu capek ya biasa, dikerjakan sendiri itu biasa, bagi hasil juga bisa. Nah, jadi teman-teman saya tidak bisa memberikan sesuatu model usaha yang pasti, tidak ada. Di dunia ini tidak ada yang pasti, teman-teman. Seorang pebisnis yang hasilnya besar, itu pun hasilnya tidak setiap hari pasti, tidak ada. Biasanya mereka menghitung dalam 1 bulan itu rata-rata saja. Rata-rata. Cuman enaknya kalau sampai itu di usaha, ada kalanya waktu-waktu yang naik, ramai sekali. Ada yang sepi, biasa sepi. Ada yang stagnan, standar. Itu motor 20, 15, mobil 10, 15, 20. Nah, ada kalanya ramai waktu mau besar, hari besar, Idul Fitri, puasa, tahun baru, bulan sekolah itu biasanya meningkat ya teman-teman ya. Nah, itu teman-teman. Jadi yang saya sarankan teman-teman jangan banyak berpikir gitu. Uang 5 juta sampai 7 juta itu kalau buat usaha untuk beli mesin itu tidak akan membuat miskin. Tidak akan membuat sampean itu miskin, yakin udah. Tapi kalau sampean bisnis itu beda lagi. Bisnis itu identik dengan modal besar. Kemudian resikonya besar, resikonya ditipu, tidak dibayar, jualan itu banyak ditipu juga. Nah, itu membutuhkan keahlian tersendiri. Tapi kalau jasa itu tidak. Jasa itu sampean dibayar cash langsung, tidak dihutang. Seperti jasa bodi mobil yang sama. Dibayar langsung, selesai bayar. Sampai tidurnya nyenyak, tidurnya enak itu. Anak istri juga tidak terlalu khawatir gitu kan teman-teman ya. Nah itu aja teman-teman ya. Pokoknya pesan saya adalah tetap optimis, berprasangka baik gitu. Usaha itu hasilnya yang menentukan bukan kita. Kita cuma usaha, kita cuma mengupayakan positive thinking. Nah, dalam hadis kan sudah disebutkan, ana inda dzanni abdi. Saya itu kata Allah sebagaimana prasangka hambaku. Kalau sampean itu yakin, ya, yang penting yakin, ya jalan. Nanti mudah betulan. Nanti gampang jalan, ya. Kalau sampean capek, istirahat, jalan lagi. Itu pasti ada jalan, teman-teman. Tapi kalau sampean itu hanya di lingkaran berpikir, yang mikir itu supaya orang-orang para filsafat itu supaya mikir, sampai tidak usah mikir. Yang penting kerja sekarang, keringat dapat hasil, selesai. Nanti dikembangkan sambil jalan, gitu ya teman-teman ya. Nah jangan lupa komentar dan juga untuk booking iPower silahkan. Cuman hari Sabtu Minggu libur ya untuk iPower teman-teman ya. Sabtu Minggu libur. Pengiriman dari PT Gemilang, bukan dari rumah saya. Dari PT Gemilang di Jakarta Barat, tepatnya di Kalideres di Blok Grand Sedayu. Nah, gitu ada PT Gemilang. Produknya adalah produk iPower Steam Indonesia. Terima kasih teman-teman sudah menonton dan silakan tonton video yang lain ya. Siapa tahu punya manfaat dan bisa memotivasi sampean dan saya juga sama. Gitu teman-teman.